ketemu lagi nih sama aku, Nida Sanghari, di channel YouTube Jeritan Wanita. Wah, nggak sabar banget karena kali ini aku bakal bawain konten patroli jeritan wanita yang seru banget teman-teman. Karena kali ini aku bakal bacain curhatan-curhatan di kolom komentar di video lirik lagu yang lagi booming banget teman-teman. Lagu ini dari seorang wanita yang cantik banget. Lagunya booming di mana-mana, diputar di kafe, di ruang kerja. Kalian juga pasti lagi dengerin atau lagi nyanyiin lagu ini, yaitu lagu yang berjudul Sial yang dibawakan oleh Mahalini. Wah, siapa nih yang curhat di kolom komentar di video lirik lagu itu? Ngaku aja deh, karena mungkin kali ini curhatan kalian yang bakal aku bacain. Lagu ini tuh memang bagus banget ya teman-teman. Aku tuh juga suka gitu kan lirik lagunya gitu kan, menggambarkan sebuah hubungan yang tanpa status, menceritakan tentang orang-orang yang suka ghosting, yang suka memberi harapan palsu, ya gak sih? Jadi pasti seru banget dan pasti banyak banget yang pernah ngalamin ini. Aku bener-bener gak sabar banget pengen bacain curhatan-curhatan kalian di kolom komentar video lirik lagu itu. Tapi teman-teman, maaf banget ya kalau suara aku tuh terdengar serak bindeng gitu, karena sejujurnya aku tuh emang lagi nggak enak badan, tapi aku tuh semangat banget mau bawain konten ini gitu. Jadi please dong kalian jangan lupa subscribe channel Jeritan Wanita, like, komen, aktifkan notifikasinya, dan jangan lupa bagikan di sosial media kalian juga dong. Oke, langsung aja yuk, ini dia patroli Jeritan Wanita. Buat kalian yang mungkin belum tahu lagu ini, tapi kayaknya nggak mungkin sih, tapi kira-kira liriknya tuh ini ya. Aku bakal bacain liriknya. Aku nggak nyanyiin, tapi aku bakal bacain aja, oke? Liriknya tuh gini. Sampai saat ini tak terfikirkan olehku, aku pernah beri rasa pada orang sepertimu. Seandainya sejak awal tak kuyakinkan diriku, tutur kata yang sempurna tak sebaik yang kukira. Andai ku tahu semua akan sia-sia, takkan ku terima cinta sesaatmu. Bagaimana dengan aku terlanjur mencintaimu, yang datang beri harapan lalu pergi dan menghilang. Tak terfikirkan olehmu, hatiku hancur karenamu. Tanpa sedikit alasan, pergi tanpa berpamitan, takkan ku terima cinta sesaatmu. Seandainya sejak awal ku yakinkan diriku, tutur kata yang sempurna tak sebaik yang kukira. Andai ku tahu semua akan sia-sia, takkan ku terima cinta sesaatmu. Bagaimana dengan aku terlanjur mencintaimu, yang datang beri harapan lalu pergi dan menghilang. Tak terfikirkan olehmu, hatiku hancur karenamu. Tanpa sedikit alasan, pergi tanpa berpamitan, tak akan ku terima cinta sesaatmu. Sia-sianya ku bertemu dengan cinta semu, tertipu tutur dan caramu, seolah cintaiku puas kau curangi aku. Ya gitulah ya. Dari lirik lagunya aja kita udah bisa membayangkan bagaimana betapa galaunya kita, betapa kita ngerasa sial bertemu dengan orang yang salah, orang yang datang beri harapan lalu pergi dan menghilang. Nah, gimana dengan curhatannya? Pasti galau-galau semua ya kan? Kalian jangan lupa nonton konten ini sampai habis, karena mungkin komentar kalian, curhatan kalian yang bakalan terpilih aku bacain kali ini. Atau mungkin kalian itu salah satu orang yang dituju oleh orang yang membuat curhatan ini gitu kan. Jadi jangan lupa deh, kalian harus banget nonton sampai akhir ya kan? Oke, kita bacain komen yang pertama. Buat kamu, mungkin rasaku muncul di waktu yang salah. Mungkin rasaku belum cukup tulus dan dalam untuk kamu rasakan. Tapi itu gak bisa kamu jadikan sebagai alasan untuk menyakitiku sampai sedalam ini. Jika benar kamu tak menyukaiku, bahkan tak memiliki rasa yang sama sepertiku, tolong katakan padaku, agar aku bisa pergi menjauh dan berusaha untuk melepaskan bayang-bayangmu. Nah ya kan, buat kamu nih yang suka datang, ngasih harapan, ngasih perhatian, terus pergi gitu aja kan, itu pasti menyakitkan banget. Kalian tahu itu dan kalian lakukan itu tuh jahat banget loh. Oke, next kita bacain komentar yang kedua. Asli kalau ditanya capek atau enggak, jawabannya capek. Kenapa? Gue terlalu takut kehilangan, sedangkan dia biasa-biasa aja. Saya lelah, tidak pernah ada terbesit
di pikiran saya untuk mencari pengganti ketika kita sedang ada perdebatan. Lantas dia, mengapa dengan mudahnya berpaling? Gue emang pemabok, perokok aktif, tapi prinsip gue nggak akan ada yang namanya mainin hati cewek. Lantas kenapa saya selalu mendapatkan yang selalu bermain-main? Apakah kamu nggak cukup dengan satu orang? Persetan dengan semua wanita. Mas, gak semua wanita seperti itu kok. Kok bisa ya aku pilih komentar ini gitu kan, padahal ini dari cowok gitu. Tapi mungkin ini karena komentarnya itu caps lock semua, terus kayak dia tuh menggebu-gebu menuliskannya gitu kan. Jadi aku tuh tertarik pengen bacain komentar ini gitu loh. Buat mbak-mbak, jangan suka kasih harapan sama cowok ya. Berawal dari lirikan, berakhir oleh kamu yang punya pacar. Ya. Aduh, sayang banget ya. Udah tertarik, jatuh cinta sama orang, rupanya udah punya pacar. Kesian dia loh. Oke, next. Jangan jadi pelakor, makanya jadi sial kan. Salah sendiri cinta sama laki orang. Mbak, aku gak ada ngerebut lakimu. Wah, kasihan sih tapi ya. Makanya jangan cinta sama laki orang tuh bener banget tapi loh. Emang nggak ada apa laki-laki yang single, kenapa harus sama suami orang, ya kan? Oke, selanjutnya, entah dia yang begitu jahat atau aku yang terlalu lugu. Aku yang begitu mencintainya dan seolah nggak akan pernah ada kata putus. Tapi dia meninggalkan dengan kata aku bosan, break dulu. Ternyata alasan klasik suami orang. Sial, parahnya berani ngiket aku ke orang tuaku. Set. Jadi laki orang itu ngelamar kamu gitu? Emang sih dia ya. Tapi ya teman-teman, ini banyak banget deh di luar sana yang kejadian gitu kan. Cowoknya ini terlalu ngedeketin gitu. Padahal dia tuh udah punya pasangan, udah punya istri gitu kan. Terus ada seorang perempuan yang mungkin ya mungkin dia ngerasa kesepian gitu, terus cowok itu datang gitu kan, memberi harapan gitu kan. Terus cewek ini walaupun tahu dia punya istri gitu kan, ya lama kelamaan walaupun menolak awalnya gitu kan, jadinya lama kelamaan tuh terayu juga gitu kan. Terus dengan alasan break dulu apa segala macam gitu kan, terus dia kembali lagi ke istrinya gitu kan. Ini pelajaran banget sih. Jadi buat kalian perempuan di luar sana yang ada laki-laki yang mengaku aku tuh kesel sama istri aku tuh gini-gini gitu kan, yang aslinya mah emang cowoknya aja yang gitu kan. Kalian tuh harus udah deh buang aja jauh-jauh laki-laki kayak gini. Oke, kita langsung aja deh ya. Semua penyesalan akan sia-sia jika sudah ada ikatan pernikahan. Bertahan tapi luka, meninggalkan pun tak bisa. Kecurangan demi kecurangan yang membuat sakit tak tertahankan. Pengkhianatan yang berulang. Aduh mbak, orang kalau udah sekalinya curang, sekalinya berkhianat, terus kita maafin, itu pasti dia bakalan ngelakuin lagi gitu loh. Jadi cintai diri kita sendiri dulu ya kan. Gimana kita maunya? Apa iya kita akan bertahan selamanya tapi kita nggak bahagia? Kalau memang sendiri itu bisa bikin kita bahagia, kenapa enggak ya kan? Jadi udah deh ya, daripada akan mensia-siakan waktu yang begitu lebih panjang, lebih lama gitu kan. Cari kebahagiaan sendiri. Kita itu paling tahu apa yang kita mau. Jadi kita tuh harus membahagiakan diri kita sendiri dulu gitu, ya kan? Ya, tapi memang nggak mudah sih. Aku tahu ini nggak mudah. Tapi ya try gitu kan. Banyak kok di luar sana perempuan-perempuan independen yang bahagia tanpa pasangan, ya kan? Oke, kita lanjut aja deh daripada galau ya kan. Baru putus sehari, besoknya mantan langsung balik ke mantannya, wek. Secepat itu dia nyari obat buat sembuh, sedangkan aku terseok-seok sama rasa sakit pas tahu itu semua. Emang ya bener-bener. Kalau cuman buat pelarian gitu kan, janganlah memberi harapan yang terlalu gitu loh. Itu mungkin bakal mengobati rasa pelarianmu sesaat gitu kan, tapi sakit yang ditinggalkan itu loh, ya kan, itu lama banget, itu susah banget dihilangin gitu loh. Jadi ya, sebelum kita menerima orang ke dalam hidup kita, kita tuh harus pasang pagar dulu, say. Jangan terlalu mudah deh untuk terayu dengan kata-kata manis ya, basi lah ya kan.
Selanjutnya, duh manis banget sih mulutmu waktu dekati aku. Ternyata aku cuma jadi pelarian sesaat kamu aja ya, di saat disakiti mantanmu. Kalau udah terlanjur sayang begini, gimana dengan aku? Dipaksa selesai sendiri, semua diblok. Aku berasa ditinggal orang meninggal. Tuh kan, bener kan, kata-kata manis dia itu yang pasti, itulah kan perempuan itu tuh terlalu menggunakan perasaan gitu. Jadi ketika ada orang datang memberi kata-kata manis tuh kita langsung kayak luluh gitu kan. Akhirnya ditinggalin sakit. Tapi bener nih, aku berasa ditinggal orang meninggal. Udah anggap aja dia mati, oke? Cari yang lain, Mbak, ya kan? Kalau akhirnya kamu emang gak ada niatan serius, kenapa kemarin-kemarin kamu bersikap seolah kamu mencintaiku, membutuhkanku, dan membuat merasa spesial, lalu pergi begitu saja tanpa pamit? Kamu pikir aku gak punya perasaan? Kok bisa jahat gitu? Sakit tahu? Bener sakit tahu. Ih, suka banget sih ghosting orang. Udah kasih perhatian, kasih harapan yang begitu tinggi gitu kan, terus pergi gitu aja. Keterlaluan, Ferguson. Aku pikir hanya lagu, setelah ku dalami ternyata kisahku. Sudah lamaran, lalu 2 minggu setelah lamaran dia ninggalin aku pergi dengan perempuan lainnya. Betapa sakit dan malunya kekecewaan keluarga yang kutanggung. Andai kau tahu, 5 tahun bersama dihancurkan dalam waktu 2 minggu. Itu tak adil, namun takdir berkata harus. Ya ampun, ini sedih banget sih. Pasti sakit banget, dan apalagi itu ini udah lamaran gitu kan, kita udah membawa keluarga kita gitu kan. Yang kecewa tuh bukan kita sendiri tapi juga keluarga kita. Sebelum bertindak terlalu jauh gitu kan, tolonglah pikirkan perasaan orang lain juga gitu kan. Apalagi ini udah bawa keluarga loh, ya kan. Gimana kalau itu terjadi di keluarga kamu? Coba deh dipikir panjang dulu gitu, jangan asal nyakitin perasaan orang lain gitu. Kata kamu love is love, mana buktinya? Pergi gitu aja, segampang itu. Kamu tahu aku nggak mudah buat jatuh cinta, tapi bisa-bisanya saat aku udah percaya sebegitu besar buat kamu, kamu malah hancurin aku kayak gini. Pulang yuk, I miss you so much. Terlepas dari semua sakit yang aku lewatin, ternyata aku lebih kesakitan tanpa kamu. Kamu adalah yang menyakitiku, tapi kamu adalah obat sakitku. Itu sakit banget, say. Gimana ya? Kalian aja deh yang komen di bawah, ya kan? Jika dari awal tidak cinta, mengapa datang untuk berikrar? Jika terpaksa, kenapa melakukan ijab? Sampai berjumpa kembali di status yang berbeda. Gini ya, kalau seandainya memang nggak yakin sama keputusan untuk menikah gitu kan, lebih baik diomongin lagi deh, dipikir panjang lagi daripada udah menikah, daripada udah mengucapkan ijab kabul terus menyakiti, terus cerai, dan akhirnya aku sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Itu sakit banget, itu sakit banget. Itulah manusia dikasih otak tuh buat mikir ya kan, pikir panjang dulu mendingan ya kan. Duh, gerem deh. Oke, ini cukup panjang, but ya kita lihat ya. Buat seseorang yang bernama Via. Nah, lo ini dari laki-laki lagi. Hei Via, dengerin ini ya. Via, jika selama ini yang kamu lakuin ke aku adalah palsu, makasih ya kemarin udah ngebuat aku merasa dicintai. Makasih udah ngebiarin aku jatuh cinta sendirian. Dan pokoknya makasih karena udah membuang waktu aku. Sedikit informasi, kamu harus tahu sebenarnya rasa sayang aku ke kamu gak bakalan nyerah. Rasa itu masih tetap membara buat kamu, Via. Hanya saja aku sadar, aku pasti bakal lelah. Lelah jika terus-terusan menyakiti diriku sendiri. Sekarang tugasku kini hanyalah memaknai hikmah dari apa yang tersirat dan dari telah apa yang tersurat. Aku ikhlas. Sekali lagi aku minta maaf, ternyata aku yang salah. Aku udah salah cinta sama orang yang salah. Berbahagialah kamu, Via, dan selamat tertawa. Kok kayak si Fajar ya? Aduh. Ya, tolong dong, jangan sakitin abang-abang ini gitu. Oke. Selanjutnya ini agak panjang juga. Puas kau curangi aku? Bagaimana dengan aku? Aduh, jelek.
Gak pernah curhat sama mahal ini, tapi kenapa dia tahu yang aku rasain. Baru pertama kali denger, feel-nya langsung dapet. Sakit banget ya dihianati tunangan sendiri, apalagi dia playing victim. Sekarang hanya dihiasi trauma, trust isu, takut kalau ada cowok yang ngedeketin lagi. Dia hanya menganggap tunangan sebuah permainan kali ya. Hei Tuhan, gak lucu mempermainkan sebuah ikatan yang udah membawa nama keluarga. Bener banget. Perempuan mana yang mau dijadikan pelampiasan? Gak ada. Perempuan mana yang mau jika terus-terusan dibuat mengalah Gak ada. atas perilakumu yang terus menggerogoti mental? Gak ada. Perempuan mana yang terus diam dibohongi? Gak mau diam. Perempuan mana yang tak marah jika perkataan maafmu hanya sebuah formalitas agar selesai perdebatan, seakan-akan kata maaf itu hanya sekedar formalitas. Maaf diulangi, maaf lagi, diulangi lagi. Cih, apalagi ketika membatalkan pertunangan. Kau tidak ikut datang ke rumah untuk meminta maaf pada orang tuaku. Payah sekali kau, Tuan. Ini ciri-ciri laki-laki yang gak bertanggung jawab. Udah melakukan, udah menyakiti, tapi minta maaf aja gak berani, ya kan? Tapi beruntung sih ya, Mbak, kamu udah lepas dari orang kayak gini. Jangan sampai udah terlanjur nikah baru sadar kalau dia itu salah kamu pilih. Udah bersyukur, ambil hikmahnya ya kan. Semua yang terjadi di kehidupan kita itu ada hikmahnya. Jadi ambil aja hikmahnya dan semoga dapet pasangan yang lebih baik ya kan. Oke, kita next aja yuk. Mencintai orang yang salah yaitu mencintai suami orang. Pada mulanya semua bahagia dan memberi harapan bahwa dia akan menceraikan istrinya dan meninggalkan keluarganya. Tapi semua itu harapan palsu dan dia telah pergi kepada istrinya. Sia-sia saja, kata manis telah diungkapkan selama setahun. Aku hanya dipergunakan olehnya selama ini. Aku berterima kasih kepada Tuhan karena telah membuka pintu hati saya untuk meninggalkannya, untuk selamanya. Tiada guna bertahan demi cinta palsu. Iya, bener banget. Kamu udah bener. Udah bener banget. Jalanmu itu meninggalkan si laki-laki ini gitu ya. Ya kan, udah tahu punya istri, terus tetap godain cewek lain itu loh. Terus kadang yang udah kayak gini gitu kan, yang disalahin tuh perempuannya, dasar perebut laki orang gitu kan. Padahal tuh laki-lakinya yang punya sifat emang suka penggoda gitu loh. Ya kan, tolong deh ya. Aku kira kita kemarin jalan-jalan, sleep call tiap malam, mau kemana-mana ngabarin, ngasih effort yang baik banget sama aku, nonton, sampai beli gelang huruf inisial. Punya kamu ada di aku, dan yang di aku ada di kamu. Segala deh pokoknya. Kayak udah pacaran aja, tapi entah kenapa kamu tiba-tiba ngilang saat aku udah ngerasa nyaman dan udah sayang ke dia. Tiba-tiba nggak ada kabar sama sekali. Aku cari IG dan nanya ke teman-teman dia, tapi mereka nggak ngasih tahu. Intinya kalau kamu emang nggak suka sama sifat asli aku, bilang aja. Aku lebih baik jujur daripada harus menunggu yang tidak pasti. Kalau udah ngedeketin orang gitu kan, terus rupanya ngerasa kayak di tengah jalan tuh ilfeel gitu kan, ngomong jujur gitu kan, mungkin bisa dibicarain gitu kan, mungkin masih bisa dirubah sifatnya gitu kan. Tapi kalau emang udah nggak mau banget terima gitu kan, ngomong aja baik-baik. Itu kan juga bisa introspeksi orang lain itu gitu kan. Kasian kan kalau udah kayak gini, dia udah berharap setinggi langit gitu kan, terus tiba-tiba kamu ngilang, jatuh dia sakit loh. Sakit Wak, sakit. Sial-sialnya aku meninggalkan cinta yang tulus demi cinta yang semu. Kerasa banget sekarang meninggalkan yang tulus demi yang modus. Tapi apalah daya, nasib dan jodoh hanya Allah yang tahu. Nasi udah jadi bubur. Makanya kalau kita udah punya pasangan yang tulus, please deh pertahanin ya kan. Mempertahankan memiliki orang yang tulus sama kita tuh susah, say. Jadi buat apa kita ngejar sama orang yang baru datang gitu? Ya namanya juga baru kenal, pasti ya ditunjukinnya ya yang manis-manis gitu kan. Terus kita jatuh cinta sama itu. Terus yang tulus sama kita kita tinggalin gitu kan. Habis itu kita nyesel pastinya gitu ya kan. Jangan sia-siain orang yang udah tulus mencintai kita. Oke, kita next.
Sudah lama aku menaruh harap padamu. Semua tentang hidupku tertuju hanya untuk kamu. Caramu, perilakumu, tawamu selalu aku kagumi. Kau pasti ingat November kemarin adalah hal yang sangat kunantikan. Ya, setelah sekian lama aku dapat merengkuh badanmu yang untuk pertama kalinya, menggenggam tanganmu dan menyuapimu saat itu. Cerita tentang banyak hal sangat indah jika aku mengingatnya. Tapi sekarang aku melepasmu. Ternyata organ yang dulu aku beri tetap menjadi harapan yang tak pasti. Entahlah, aku tak tahu isi hatimu, tapi kau benar-benar telah menghancurkan aku berkali-kali. Terima kasih sudah menjadi hal yang indah walau pada akhirnya harus berakhir tragis. To first love. Makanya kalau mau berkorban tuh dipikir panjang dulu ya, jangan sampai itu udah merusak badan kita, tapi akhirnya kayak gini. Adek, cinta tak selamanya indah, Dek. Aduh, anak-anak zaman sekarang itu ya mudah banget gitu melakukan hubungan yang gak sewajarnya gitu loh. Ingat ya, cinta gak selamanya indah, Dek. Betulan itu. Aduh, cinta ditolak, dukun bertindak. OMG, tahun 2023 Masih aja begitu. tolonglah, jangan gitu ya kan. Padahal belum curhat ke kamu Lini, tapi kamu tahu apa yang aku rasain. Dan ini bener-bener relate. Dia pergi tanpa berpamitan. Bagaimana dengan aku? Terlanjur mencintaimu, yang datang beri harapan lalu pergi dan menghilang. Bener-bener aku rasain dia bener-bener pergi dan menghilang. Pergi tanpa berpamitan juga. Tahu-taunya udah punya cewek. Padahal 3 hari sebelum dia publish kalau dia udah punya cewek, itu dia masih ngajak aku teleponan. Makasih Kak, bahagia sesaat yang kakak berikan. Terima kasih juga untuk luka yang kakak tinggalkan. 3 hari sebelum jadian sama orang lain dia masih telepon. Memang ya kan? Lagunya pas banget sama aku yang lagi ngerasain di posisi ini. Di love bombingin sama dia sebulanan, dan berakhir juga pada Januari 2023. Awalnya dia sama kayak lagu ini, dia treat aku like a queen, ajak teleponan sekelas dan kami bucin selalu kemana-mana diantar. Tapi kagetnya dia di akhir-akhir bikin aku feeling lonely. Sampai akhirnya dia capek sendiri karena aku selalu sabar dan dia mutusin aku duluan. Kalau kamu buka video lirik ini dan kamu menemukan komen aku, ya ini buat kamu. Buat aku. No kan? Aku kira kamu beneran tulus, sungguh-sungguh dengan semua perkataanmu, semua perhatianmu. Ternyata apa? Palsu. Ngilang gitu aja. Alasan kamu terlalu basi untuk bisa aku sebut menghilang. Dan sekarang aku tahu bahwa aku harus jadi perempuan berprinsip. Bahwa sesuatu yang pernah hilang tidak akan kucari lagi dan akan kuganti dengan yang baru. Terima kasih untuk semua perhatian, kalimat sayang, dan semua janji manis keinginanmu untuk menikah. Terima kasih, sekarang aku tahu semua palsu. Ya. Janji adalah janji. Kata-kata manis. Aku terlalu mencintaimu sampai terus membohongi diri sendiri jika kita memang sangat-sangat tidak mungkin untuk bersama, dan aku terlalu mempercayai semua kata-kata dan janjimu itu. Sekarang kamu pergi tanpa pamit, benar-benar hilang tanpa jejak. Aku merindukanmu, merindukan setiap waktu yang kita habiskan bersama, dan aku masih sangat mencintaimu. Bodoh sekali memang kamu sudah bahagia dengan keluarga kecilmu di negara seberang, dan aku masih memegang teguh khayalan kita dulu. Sedih ya. Berjuangnya sama siapa, menikahnya sama siapa, ya kan? Untuk sosok yang sedang baca komen ini untuk kamu, untuk aku lagi nih. Aku benar-benar minta maaf karena hubungan kamu dengan dia selesai begitu saja. Aku benar-benar minta maaf. Aku terpikir kalau lagunya Lini ini mewakili kamu banget. Aku minta maaf. Semoga kalian ketemu suatu hari nanti. Udah ngancurin, sekarang berdoa semoga kalian bersatu, ya kan? Bagus. Yang ditinggal cowoknya dengan alasan lagi pengen sendiri. Jangan percaya ya girls, emang lagi tertarik sama betina lain aja. Bener sih.
Mewakili perasaan aku banget, udah lama suka sama dia, tiba-tiba dia nembak aku meski cuma lewat chat. Aku terima dong, aku pikir dia pelabuhan terakhirku. Ternyata cuma 3 minggu, lagi sayang-sayangnya diputusin karena suatu kebodohanku juga mungkin. Cinta yang tulus ternyata memang harus siap untuk melepaskan dan dilepaskan. Nggak jodoh. Kebodohan terbesarku adalah percaya pada orang sepertimu. Aku mencintaimu melebihi cintaku pada diriku sendiri. Padahal nyatanya sebuah ikatan suci pernikahan saja mampu kau permainkan. Bener, banyak banget nih yang kayak gini ya kan. Udah nikah masih aja gatal ya kan. Memberi harapan kemudian pergi tanpa alasan, mempermainkan hati seseorang seolah-olah hal itu menyenangkan. Mau sengaja atau tidak, tolong jangan pernah permainkan hati seseorang cuma karena kesepian dan penasaran. Betul, kalau kalian cuma mau pacaran karena kesepian terus karena penasaran, udah deh ya, mendingan jangan ya kan. Kalian mencari kebahagiaan kemudian hanya menyakiti gitu, tuh nggak bagus. Ingat karma ya. Diakhiri tanpa sebuah kejelasan, ditinggalkan tanpa kabar, dipertahankan tanpa pengakuan, disakiti tanpa balas kasihan. Luka apa lagi yang belum aku rasakan? Mau bunuh aku? Silahkan, aku sudah lama mati bahkan sebelum kau hadir. Jangan gitu banget lah ya. Masa mau bunuh aku aja mau? Jangan, cintai diri kita sendiri ya kan. Aduh, jangan gitu dong. Kita hidup ya kan, tanpa cinta juga bisa gitu. Jangan sampai kita mau disakitin terus ya kan. Lagu Mahal ini beneran nyata di kehidupan gua. Sisa rasa pas kehilangan suami untuk selamanya. Kisah sempurna pas ada orang baru datang. Melawan restu pas nggak direstuin orang tua pasangan baru. Abis itu sial ini udah tahu dari awal nggak dapet restu, sok-sokan yakinin gua, akhirnya malah putus. Ya namanya juga berjuang ya kan, mana tahu bisa gitu. Tapi ya mungkin emang nggak jodoh gitu. Jadi ya jangan menyalahkan sesuatu keadaan yang udah terjadi ya kan. Wah, gimana itu dia curhatan-curhatan di kolom komentar di video lirik lagu Mahal ini yang berjudul Sial. Seru banget kan. Buat kamu yang udah aku bacain curhatannya, I'm so sorry ya kan. Tapi ya ini cuma sebuah konten aja. Mudah-mudahan bisa sampai sama orang yang kamu tuju ya kan. Nah, buat kamu nih jangan lupa dong nonton video-video lainnya dari Jeritan Wanita yang pastinya seru-seru banget juga gitu. Jangan lupa juga subscribe channel Jeritan Wanita, like, komen, dan jangan lupa bagikan channel YouTube Jeritan Wanita ke sosial media kamu. Oke, segini aja konten kali ini. Sampai jumpa di next video. Oke, bye-bye.